أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد أول مخلوقاتك نور من نور ذاتك نبيك ورسولك رحمة للعالمين. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita berharap kepada Allah memperoleh syafaatnya di yaumil akhirah. Pada pagi hari ini kita coba sedikit masih berbicara karena kita tentang hijrah, karena kita masih berada pada hari yang ketiga dari bulan Muharram tahun 1437 Hijriah. Subuh kemarin kita membicarakan bagaimana makar, rencana jahat dari orang-orang kafir yang dibantu oleh iblis. Namun rencana Allah lah yang paling baik untuk menyelamatkan kekasihnya, orang yang terbaik dunia akhirat di muka bumi ini, menjadi Rasul kita yang sangat membahagiakan kita, menjadi satu hal yang dapat menjadikan kita orang-orang yang terbaik ke depannya. Begitulah kita sudah bicara sampai Rasulullah lepas dari Makkah mau menuju Madinah. Tapi sebelumnya Rasul tidak langsung ke Madinah. Beliau berada di Gua Sur. Di Jabal Sur itu ada sebuah gua yang itu kalau kita lihat agak jauh dari kota Mekah, dan gua itu di atas Kalau dilihat ke Gua Sur itu jalannya terjal. Jalannya itu terjal. Disitulah Rasul sementara 3 hari sama Abu Bakar Siddiq. Beliau bersembunyi sementara, dan ternyata 3 hari itu orang-orang kafir kecarian. Mereka bingung kemana Muhammad yang menjadi sasaran ini hilangnya, sampai mereka memberikan satu pengumuman, memberikan hadiah bagi siapa yang bisa mengembalikannya ke Mekah, hidup atau matinya itu, terutama hiduplah yang mereka inginkan, maka akan diberi 100 ekor unta. Sepanjang 3 hari itu tetap yang punya hubungan sama Rasulullah dan Abu Bakar adalah Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar, yang beliau tetap membawakan kambing, dan 1 ekor itu disembelih untuk pangan Rasulullah dan Abu Bakar. Sementara anaknya Asmah binti Abu Bakar juga membantu membawakan makanan dengan staginnya itu ikat pinggangnya. Maka Rasul menggelar dia Zatun Atiqain, orang yang punya 2 stagin, karena 1 untuk mengikat pinggangnya, 1 lagi untuk membawa makanan. Begitulah kesetiaan. Abu Bakar saat itu membawa 6.000 dinar uang. Habis uang itu dibawa ke Madinah itu. Ketika dia meninggalkan keluarganya tanpa sepeser pun, inilah luar biasanya Abu Bakar itu. Ayahnya masih hidup, namanya Abu Kuhafah. Abu Bakar Siddiq itu nama aslinya Abdullah bin Kuhafah. Bapaknya Abu Kuhafah itu buta. Jadi ketika dia bertanya kepada anaknya, apakah bapakmu membawa semua uang yang ada hartanya pergi bersama Muhammad? Maka dibilang tidak, kata mereka. Maka mereka mensiasati, diambil batu-batu itu, dikumpulkan di depannya, ditutup sama kain, suruh pegang.
inilah dia masih ada. Oh, kalau begitu tidak apalah, ya. Karena memang ya Abu Bakar itu dikatakan namanya ayahku masih kaya. Kalau bahasa kita ayahku masih kaya kakek. Begitulah untuk menolong agama ini. Ya, maka itulah di dalam surah ya At-Taubah ayat 40 ini tentang bagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang menolong Rasulullah. Ya. Ini kan diungkapkan di awal tadi, izla tansuruhu illa nasarahullahu iz akhrajahul ladzina kafaru isnayasnain iz huma fil ghar. Ingatlah ya, kalaulah kamu tidak menolong dia, yakni Muhammad, ya, dari ya orang-orang kafir itu yang mengusirnya, dan ketika itu dia berada ya dengan orang yang kedua, yakni yang mengawaninya di dalam gua, maka dikatakan oleh Rasulullah, wala tahzan innallaha ma'ana, jangan takut. Nah, kalau kita lihat ya begitulah dia Asmah datang menaiki bukit Jabal Sur itu yang begitu terjal dengan bebatuan. Bahkan Rasulullah sama Abu Bakar yang mula-mula berjalan itu kaki mereka pun pecah-pecah berdarah itu. Sampai Abu Bakar memanggil Rasulullah untuk masuk ke dalam gua itu. Begitulah setianya Abu Bakar. Ya. Luar biasa memang, pantaslah kalau kita bilang dalam satu hadis, siapa yang mengingkari Abu Bakar kafir, kata Rasulullah. Sampai begitulah orang yang dekat dengan Rasulullah ini tidak sebatas sebagai mertua. Ya, jadi kalau kita ada menghina Abu Bakar itu keterlaluan, sampai memang ya sampai tidak mempercaya Abu Bakar merebut kekuasaan dan sebagainya, itu ya hal yang sangat naif sekali mengatakan seperti itu. Nah, begitulah Abu Bakar ini, dia gendong Rasulullah yang kakinya pecah dan bengkak. Tadi kaki dia juga begitu. Dia letak Rasulullah dalam gua Sur itu dalam keadaan aman, dia perhatikan semuanya. Ya memang luar biasa ya penjagaannya ketika di dalam gua itu. Nah, Asmah begitu, dia antar, dia pulang. Sekali diintai oleh Abu Jahal. Dia tanya, kemana bapakmu? Bapakmu kan mengawani ya Muhammad itu. Aku tidak tahu, katanya. Begitu bilang tidak tahu, ditampar langsung sama Abu Jahal itu, lepas anting-antingnya, pecah bibirnya itu. Itulah yang ditanggungkan demi menyelamatkan Rasulullah. Ya, ini hal-hal yang memang sangat heroik, kita bilang sangat luar biasa untuk bagaimana keselamatan Rasul jauh di atas segalanya. Nah, begitulah ya, sampai di dalam gua itu Rasul didudukkan oleh Abu Bakar. Kemudian Rasul memanggil sebuah pohon, ada pohon qatat di situ. Dipanggil Rasulullah, pohon itu datang, pohon itu disuruh berada di depan gua itu, berhenti dia di situ, itulah tumbuh menutupi pintu gua. Makanya mukjizat Rasulullah juga ya banyak, kita bilang luar biasa. Nah, kemudian nggak lama datang 2 ekor burung merpati yang bertengger dan bertelur di situ. Kemudian Allah mengutus seekor laba-laba yang membuat sarangnya. Namun sebelumnya Abu Bakar Siddiq sudah mempersiapkan ya tempat di situ, ya dia siapkan, dia tutup lubang-lubang gua itu, namanya lah gua. Kan tidak tahu ya ada binatang-binatang buas yang membahayakan, dia sumbat ya dengan batu-batu yang ada, dia sumbat. Terakhir pada saat yang celahnya itu terbuka, belum sempat dia sumbat, itulah keluar ular, dipatoklah kaki Abu Bakar. Rasul melihat dia dalam keadaan kesakitan, tapi dia tidak mengeluh. Rasul tahu ya. Maka dilihat Rasul, dijilatlah darah bekas ya patukan ular itu oleh Rasulullah, sehingga rasa sakit Abu Bakar itu hilang ya. Subhanallah ya, luar biasa Abu Bakar itu. Sampai jilatan Rasulullah ada di badannya itu kan, sama seperti bagaimana Sawat ya, seorang budak hitam yang pengen sekali bersentuhan dengan kulit Rasulullah ya. Apalagi digambarkan bahwa yang menyentuh kulit Rasulullah ya diharamkan disentuh oleh api neraka. Begitulah kecintaan mereka. Apalagi Abu Bakar ini sampai begitu diperlakukan Rasulullah, karena dia juga memperlakukan Rasulullah seperti itu ya, all out istilahnya, tanpa pamrih dan sebagainya. Makanya wajar kalau kita bicara seperti orang yang paling baik kurun Rasulullah itu ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka punya sifat ridho. Keridhaan mereka itu terhadap agama, terhadap Allah, terhadap Rasulnya
Itu memang luar biasa sekali. Pantaslah kalau seperti ini mereka orang yang dijamin mutlak sekali masuk ke dalam surga. Nah, itulah yang terjadi sesudah ditutup oleh sarang laba-laba tadi. Pohon katat itu datang, dia menutupi. Burung merpati itu juga datang, bertelur di situ. Ternyata sampai juga Umayyah bin Khalaf dengan beberapa orang tepat di depan gua itu. Jangan-jangan di sini nih Muhammad, sampai begitu. Tapi itu tadi Allah menipu daya mereka dengan yang dilihatnya langsung. Sampai mereka perhatikan kalau masuklah ini ada pepohonan, ini pasti pohonnya rusak. Yang kedua ada lagi sarang laba-laba. Berarti sarang laba-laba ini juga bakal berputusan dia. Dengan kondisi seperti itu pun, inilah kalau kita bilang Allah menjaga, maka dikatakan junudan lam tarauha. Allah memberikan pasukan yang tidak dapat mereka lihat. Artinya apa? Kalau pasukan itu kan tahu orang, ada manusianya, ada senjatanya, ada apa kita bilang kudanya. Tapi itu kan merupakan pasukan Allah. Allah bikin seperti itu, tertipu dia hanya dengan sarang laba-laba. Mungkin ini balik mereka. Ini satu keselamatan. Kalau saat itu ada kekhawatiran Abu Bakar, maka sampai dikatakan Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, kata Rasulullah, Allah bersama kita. Karena kekhawatirannya pantas-pantas saja. Karena tekennya kalau tahu dapat di dalam mati, itu urusannya. Itu enggak ada lagi tawar-menawar. Itu tawar-menawar, itu enggak ada lagi untuk bisa kompromi. Sama Nabi itu enggak ada kompromi, yang penting jumpa mati, itu masalahnya. Inilah kalau kita lihat perjuangan hijrah itu merupakan satu kalau kita bilang perjalanan yang cukup berat, pertarungan yang begitu kita bilang luar biasa lah, tak bisa dibayangkan. Pertaruhan nyawa juga ada di dalamnya. Bagaimana orang-orang yang bersekitar dia membantu dengan ikhlas tanpa pamrih. Sementara agama memang harus diselamatkan, satu-satunya orang yang memang akan membawa agama ini ada di dalamnya itu. Inilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat nilai hijrah ini kalau diikuti luar biasa sebenarnya. Kita saja yang kadang-kadang sudah nerima Islam ini masih juga main-main, nggak serius, menentang, cobalah. Ini yang heran kita. Berarti orang-orang yang seperti ini berarti tidak memandang sejarah, tidak memandang bagaimana langkah demi langkah, waktu demi waktu yang begitu ketat, yang mencekam, waktu demi waktu yang berjalan, menimbulkan kita bilang gesekan yang makin lama makin keras. Makanya Abu Bakar Siddiq sambil selalu berkata itu, siapa yang mau membaca surat ini, katanya. Ini surat ayat At-Taubah ayat 40 itu. Jadi setiap orang yang membaca dia menangis gembira, haru di Madinah itu begitulah, dia menangis gembira, haru. Itulah aku, kata Abu Bakar. Itu aja dia bilang dengan penuh haru itu. Memang tidak ditulis di Quran itu Abu Bakar, tidak. Tapi cuma dikatakan li sahibi fil izhuma fil ghar yaqulu li sahibihi. Ingatlah ketika dalam gua, ketika dia Rasulullah berkata kepada sahabatnya. Sahib itu satu sahabat, ashab itu sahabat-sahabat. Itu dikhususkan kepada Abu Bakar. Maka dia menangis, haru dia. Ada kebahagiaan di dalam dirinya itu. Allah tulis dia dalam Quran, Allah ceritakan. Rasanya kita kalau ditulis Allah begitu, walaupun tidak nama kita langsung, insya Allah ada satu rasa haru, rasa syahdu, ada rasa bangga. Kita bilang walaupun tidak mesti diwujudkan dalam bentuk ria, itu tidak penting kita bilang. Nah, kalau kita kaitkan sekarang, apakah kita bisa termasuk orang di dalam Quran ini? Bisa saja, siapa bilang tidak? Kalau kita lihat kan bisa digambarkan seperti di dalam surah An-Nisa ayat 69 itu kan, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Paling tidak kita masuk pada golongan yang keempat. Orang-orang yang dapat nikmat itu kata Allah siapa? Merekalah para nabi-nabi. Sudah mustahil tidak akan ada nabi. Siddiqin, orang-orang yang benar, seperti yang dekat dengan Rasulullah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu.
Ya syuhada, ya ini mungkin syuhada ini bisalah kapan kita bilang kalau memang darurat yang harus memang bertarung. Tapi solihin kan masih bisa kita. Ya solihin ini menjadi orang-orang yang solih, orang-orang yang baik. Makanya mari kita masukkan diri kita dalam Quran itu. Sekalipun kita bilang tidak perlu kita terkenal dalam sejarah, tapi paling tidak apa yang diinginkan Quran kita terlibat di dalamnya, kita masuk di dalamnya. Ya, dalam Quran ini kan jelas ya, ditulis sejarah walaupun tak dibilang nama, tapi jelas pengkhususan itu ada. Nah ini ya, maka itu kalau kita lihat kembali, itulah lika-likunya di dalam hijrah ini, bagaimana seorang anak gadis yang namanya Asmah binti Abu Bakar memberikan ya makan, ya bagaimana Amir bin Fuhairah membawakan kambing dan menutupi jejak Rasulullah dan Abu Bakar, ya bagaimana Abu Bakar dengan hartanya itu dia korbankan seluruhnya. Makanya bagaimana Rasulullah tidak menyanjung dia tinggi-tinggi ketika ditanya para sahabat, ya apalah yang bisa kau berikan Utsman untuk agama ini? Ini ya Rasulullah 3/4 dari hartaku. Umar ditanya, ini separuh ya Rasulullah dari hartaku. Ketika Abu Bakar ditanya, apa yang bisa kau berikan? Ini semua hartaku ya Rasulullah. Rasul bertanya sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, untukmu apa? Kalau semualah kau kasih, apalah untuk dirimu dan keluargamu? Dia dengan tenang mengatakan, untukku adalah Allah dan Rasulnya. Ya, luar biasa jawaban Abu Bakar itu. Begitu yakinnya dalam hidup, ya begitu kokohnya, ya kita bilang dalam menjalani kehidupan. Itulah yang kalau kita lihat wajar kalau Abu Bakar punya tempat tersendiri dan tinggi di dalam Islam kita ini, karena itulah ya seperti tadi ya, karena dia menginginkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian ya, yang besok kita coba cerita tentang